Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini Jumat 18 Agustus 2023. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih untuk hari baru, hari yang begitu cerah yang Engkau hadiahkan kepada kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon bimbing serta tuntun serangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari segala macam ancaman mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, serta kejahatan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat meresapi sabda-Mu dengan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah
ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Santa Helena. Santa Helena adalah ibu dari Kaisar Konstantinus Agung. Helena pada awalnya hanyalah anak dari seorang penjaga penginapan. Ketika masih muda, ia bertemu dengan seorang jenderal Romawi dan mereka menikah. Anak dari perkawinan mereka bernama Konstantinus. Beberapa tahun kemudian, jenderal Romawi tersebut ditunjuk sebagai kaisar sehingga menceraikan Helena dengan alasan politis, yakni supaya ia bisa mengawini putri kaisar terdahulu. Helena menjadi seorang biasa lagi. 13 tahun kemudian, Konstantinus, anak Helena, menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Ia mengharuskan setiap orang Romawi menghormati Helena sehingga wajah Helena dicetak pada mata uang. Ketika Konstantinus mengakui agama Kristen di seluruh kekaisaran Romawi, Helena mulai mempelajari ajaran-ajaran agama Kristen dan memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Setelah itu, ia bekerja demi gereja dan menjelajahi Palestina untuk membangun banyak gereja. Ia terkenal karena keramahannya kepada para tawanan, tentara, dan kaum miskin. Helena wafat pada tahun 330 dalam usia sekitar 80 tahun. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, kisah dalam Injil hari ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang bertanya kepada Yesus memiliki kecenderungan hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Ketika bosan dengan situasi hidupnya saat ini, maka bisa dengan mudah untuk mencari sesuai yang ia inginkan. Berbagai macam alasan pun dicari supaya membenarkan apa yang menjadi kehendaknya. Demikianlah bisa menjadi gambaran bagi kita masing-masing situasi hidup yang demikian. Bahkan bisa menjadi bahan refleksi bagi kita, apakah kita juga melakukan hal yang sama? Setiap orang mempunyai panggilan hidupnya masing-masing. Panggilan itu hendaknya dihidupi dalam kesetiaan selamanya. Kesetiaan itu selalu menuntut perjuangan dan bahkan pengorbanan. Ukuran dari kesetiaan itu bukan lagi pertama-tama suka atau tidak suka, tetapi bagaimana komitmen yang harus diambil, diperjuangkan dengan sepenuh hati. Panggilan hidup apapun menuntut itu. Arus deras yang sekarang mengalir dan dominan adalah hanya sebatas enak atau tidak senang. Jika senang, maka akan saya teruskan. Jika tidak, maka akan saya tinggalkan. Ukurannya hanya melulu pada diri sendiri. Itulah yang juga menggerogoti kehidupan dalam rumah tangga. Begitu banyak keluarga yang tidak bertahan karena awalnya yakin akan cinta, tetapi seiring perjalanan waktu berubah hanya menjadi sekedar suka atau tidak suka. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, nah, kita diingatkan lagi tentang apapun panggilan kita. Kesetiaan menjadi perjuangan yang tidak sekali jadi.
Kesetiaan mengatasi ukuran suka atau tidak suka. Ia tidak lagi memandang yang mengenakan atau tidak. Pilihan, komitmen, dan perjuangan menjadi wujud nyata dari sebuah kesetiaan. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati kita semua.